Shalom kekasih Kristus. Sudahkah kita merubah perbendaharaan hati dan pikiran kita sehingga ucapan yang kita keluarkan bukan lagi menyampaikan perkataan negatif? Saya berharap hari ini kita terus menjadi pribadi yang memberi dampak bagi orang sekitar dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang membangun dan membangkitkan semangat diri dan orang lain. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu dan kesempatan hari ini di mana kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan suatu pencerahan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu, Tuhan, lewat firman Tuhan yang disampaikan, di mana firman Tuhan tersebut mengubah setiap pola pikir, tindakan, dan perkataan kami, agar setiap ucapan-ucapan yang kami sampaikan adalah ucapan-ucapan yang memberi berkat, membangun, bahkan memberikan semangat dan motivasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perkataan dapat menentukan. Terdapat dalam Amsal 18 ayat 7, demikian firman Tuhan, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Menurut Andrew Newberg dan Mark Robert Waldman, satu kata punya kekuatan mempengaruhi gen yang mengatur tekanan fisik dan emosional seseorang. Kalimat positif dapat memacu respon fisik yang meningkatkan kekuatan. Ucapan kita mengenai diri kita sangat menentukan masa depan kita. Jika kita mengatakan saya ini bodoh, saya ini terlihat sudah tua, saya sudah tidak sanggup lagi melakukan hal itu, jangan heran jika hal-hal tersebut datang ke dalam hidup kita. Perkataan kita ibarat sebuah undangan. Apa hal yang ingin kita undang masuk ke dalam hidup kita? Kita dapat mengundang hal-hal yang negatif, atau kita juga dapat mengundang berkat atau mujizat. Semua itu hanya sejauh dari apa yang kita perkatakan. Saat kita mengatakan tubuh saya sehat, saya adalah orang yang diberkati, saya kuat, maka kesehatan, berkat, dan kekuatan yang akan datang kepada kita. Ucapkan apa yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Semua hal buruk terjadi dalam hidup kita tidak terjadi begitu saja. Semua selalu didahului oleh kata-kata negatif. Begitu juga semua yang baik. Sadarilah bahwa kata-kata kita memiliki kuasa. Lidah kita menentukan apakah kita ingin hidup dalam berkat yang Tuhan telah sediakan atau di dalam kutuk yang kita ciptakan sendiri. Kata-kata yang kita ucapkan sangat penting dan seharusnya lebih dari apa yang kita sadari. Apakah percakapan kita bersifat publik atau pribadi? Kata-kata kita dapat menentukan, bahkan mempengaruhi diri kita sendiri dan orang lain. Entah menentukan dan mempengaruhi untuk kebaikan atau untuk sebaliknya. Dapat menyakiti atau membantu, mendorong atau mengecilkan hati, membangun atau meruntuhkan orang-orang di sekitar kita. Kata-kata kita dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan emosi kita atau kesehatan orang lain. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Tercatat dalam Amsal 15 ayat 4. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Tercatat dalam Amsal 12 ayat 18. Perkataan kita menghidupkan atau mematikan diri kita atau orang lain, karena Allah mendengar perkataan manusia dan juga melakukannya. Karena itu kita harus hati-hati dalam perkataan kita. Perkataan kita memiliki peranan penting. Oleh karena itu, kita harus menjaga perkataan kita dan bisa menahan diri untuk tidak mengutuk orang yang kita kasihi. Dalam Matius 12 ayat 36-37, Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi
Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kasih Kristus, perkataan dapat menentukan apa yang akan kita atau orang lain terima. Maka dari itu, mari kita gunakan perkataan kita untuk membangun, memulihkan, dan menguatkan. Jangan kita gunakan perkataan kita untuk menyakiti, menghancurkan, dan menjatuhkan. Bibir kita memiliki kuasa, maka itu kita harus menggunakannya dengan bijak jika kita ingin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga jika kita ingin mendapat keseluruhan berkat dari Tuhan di dalam hidup. Kasih Kristus, jika menginginkan pernikahan yang baik, mari kita gunakan mulut kita dengan perkataan-perkataan yang manis, yang menyenangkan dan menyejukkan, yang memberi semangat, dan kata-kata yang memotivasi atau membangun pasangan kita, dan bukan malah untuk meruntuhkan. Jika ingin memiliki relasi bisnis yang baik, gunakanlah mulut untuk memotivasi rekan dan bukan untuk menjatuhkan. Jika ingin memiliki persahabatan yang baik, gunakanlah mulut untuk menguatkan sahabat, bukan untuk melemahkan. Ingat, perkataan dapat menentukan diri kita maupun orang lain. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami agar apa yang kami ucapkan adalah ucapan-ucapan yang membangun, memotivasi, bahkan Tuhan memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami maupun diri kami sendiri. Karena perkataan kami dapat menentukan kehidupan kami di hari yang akan datang. Tuhan pimpin kami, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga perkataan yang kami ucapkan adalah perkataan-perkataan yang positif. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita tendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.